sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Havens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Karena belum ada presidennya, maka saya hanya bisa mencobanya sendiri, Xiao Yan berkata perlahan. Si Xiao tersenyum pahit mendengar ini. Dia awalnya ingin menggunakan tatanan kuno abadi dan iblis. Lalu Xiao Yan keluar dari sini. Namun ternyata hal itu menjadi bumerang. Bukan saja Xiao Yan tidak ingin pergi, dan targetnya sudah mengarah ke Tiandian. Bahkan istana bawah tanah pun sangat sulit, karakter seperti mereka tidak mungkin lagi berpartisipasi di dalamnya. Hitungan seperti ini bagi mereka, kuil surga tidak diragukan lagi, itu adalah jalan keluar yang sempit dari kematian. Si Xiao tahu bahwa Xiao Yan sangat kuat. Aku hanya tidak menyangka Xiao Yan menjadi begitu kuat. Saat ini, si Xiao sudah memiliki ide untuk mundur. Tapi ada keraguan di hati saya. Lagi pula, jika kamu mengikuti Xiao Yan ke Istana Surgawi, juga akan ada peluang untuk mendapatkan keberuntungan yang lebih besar. Orang yang memasuki tempat ini, pada dasarnya mereka semua datang ke sini untuk mencari rejeki. Si Xiao telah tinggal di sini selama beberapa waktu. Namun hampir semuanya terjebak di sini, tidak ada peningkatan kekuatan yang signifikan. Sama risikonya juga besar dan mengikuti sepanjang jalan. Orang lain yang bepergian bersama Xiao Yan juga tidak mendapat berkah apapun. Tentu bukan karena Xiao Yan egois, tapi hanya Xiao Yan yang bisa menerima berkah ini. Misalnya, penguasa istana siang hari, penciptaan klan dewa asli, tidak banyak orang yang bisa menerimanya. Ada beberapa item di dalam cincin ini. Lihat, apakah Anda butuh sesuatu? Bagilah sendiri, Xiao Yan menangkap Naji dari Yan Yuan. Serahkan semuanya pada Zhonggu. Meskipun Zhonggu memiliki kekuatan paling rendah, tapi Zhonggu sebenarnya yang paling membantu Xiao Yan. Oleh karena itu, sumber daya harus dialokasikan terlebih dahulu oleh Zhonggu. Setelah dia selesai membagi, baru kemudian diberikan kepada Jin Dongming. Masih banyak material dan harta karun di Naji. Itu tidak berguna bagi Xiao Yan, tapi untuk Zhonggu di langkah ketiga, ada banyak senjata dan perlindungan yang digunakan. Zhonggu juga tidak sopan, dia mengambil sebagian besar barang bagus. Jin Dongming juga meninggalkan beberapa di antaranya. Setelah keduanya berpisah, giliran Long Biao. Saat Long Biao mengambil alih Naji, wajahnya masih menunjukkan rasa takut dan cemas. Karena saat ini Xiao Yan melihat ke arah Long Biao. Lalu Xiao Yan perlahan mendekati Long Biao. Detak jantungnya tiba-tiba mulai bertambah cepat, keringat dingin keluar dalam jumlah besar. Xiao Yan mendekati Long Biao perlahan ulurkan tangannya. Wajah Long Biao menjadi pucat. Saya pikir Xiao Yan akan membunuhnya sekaligus. Saya salah, aku tidak akan pernah lari lagi. Bagus sekali Long Biao. Apakah mereka tertarik pada Anda? Xiao Yan dan Long Biao berbicara hampir bersamaan. Adapun telapak tangan Xiao Yan yang terulur, hanya diletakkan di bahu Long Biao. Tepuk saja dengan lembut, setelah suara itu jatuh, keduanya tercengang. Suasana tiba-tiba menjadi sangat canggung. Tidak masalah, kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak akan menghentikanmu, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum dan berkata. Jelas sekali nadanya tulus. Sebaliknya, keringat dingin Long Biao mempertaruhkan lebih banyak risiko. Tidak, aku bodoh. Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik mulai sekarang. Jangan pernah lari lagi, aku akan mengikutimu sampai mati. Long Biao melambaikan tangannya berulang kali. Zhonggu mendengar kata-kata itu dari samping. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Long Biao. Dia akhirnya memahami pertempuran ini. Bahkan, jika Long Biao segera keluar, tapi saya pasti akan memastikan keselamatan saya sendiri. Jika Anda benar-benar dalam bahaya, Anda pasti akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Jadi saat Long Biao bersumpah, Zhonggu hanya bisa memutar matanya ke Xiao Yan. Xiao Yan tidak berkata apa-apa dan hanya tersenyum. Alasan mengapa Xiao Yan marah atas kaburnya Long Biao itu karena Long Biao berasal dari alam dewa 9 surga. Lagi pula, aku tidak tahu banyak tentang Xiao Yan,
dari alam Dewa Sembilan Surga. Karena Long Biao ini berasal dari alam Dewa Sembilan Surga. Xiao Yan ingin menggunakan Long Biao sebagai peluang. Lihat, apakah Anda dapat menggunakannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang alam Dewa Sembilan Surga. Datanglah ke level ini, setiap orang mempunyai perhitungan dan rahasianya masing-masing. Xiao Yan ingin menggunakan Long Biao. Tentu saja, Long Biao juga menyukai kekuatan Xiao Yan. Dia melihat pertempuran ini dengan lebih jelas, melihat kekuatan Xiao Yan. Setelah ditinggal sendirian untuk waktu yang singkat, Long Biao benar-benar menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Musuh yang Anda temui di sini hanya akan semakin kuat. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin berakhir di sini sepenuhnya. Meski mengikuti Xiao Yan sedikit lebih berisiko, namun kekuatan tempur Xiao Yan cukup kuat. Latar belakangnya bahkan lebih tidak terduga. Sebaliknya, yang paling aman adalah mengikuti Xiao Yan. Long Biao tentu saja ingin menggunakan Xiao Yan untuk bertahan hidup. Ngomong-ngomong, akan menjadi hal yang luar biasa jika kita bisa mendapatkan keberuntungan. Setiap orang punya rencana masing-masing. Setiap orang punya rencana, mereka hanya memanfaatkan satu sama lain. Setelah pembagian rampasan selesai, si Xiao melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Senior, bisakah kamu membiarkan aku pergi? Tidak mudah untuk berlatih sampai sekarang. Saya tidak ingin terus mengambil risiko, aku hanya ingin bisa keluar hidup-hidup. Si Xiao berinisiatif meminta izin pergi. Alasan kenapa dia berani berbicara? Justru karena aku mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan kepada Long Biao. Tidak apa-apa untuk pergi, tapi Anda harus menunggu lebih lama lagi. Ada 3 aula lain di aula bawah tanah. Ayo berjalan bersamaku sampai akhir. Anda dapat pergi jika Anda mau. Xiao Yan memandang si Xiao dan berkata, meski yang terakhir sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi bawalah bersamamu. Lebih baik menjelajah lebih sedikit. Si Xiao terdiam. Aku hanya bisa tersenyum dan menganggun. Tapi apa masalahnya? Xiao Yan melihat ke arah kerumunan dan bertanya. Semua orang menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Mereka semua bilang itu tidak masalah. Aula mana yang paling dekat dengan aula Meridian? Si Dian dan Wudian di mulut si Xiao. Xiao yang telah melewati 2 aula tersulit dan berhasil memusnahkan penguasa istana. Tugas dari Halloween Demon Realm adalah menerobos ke 3 aula ini, bunuh tuan istananya. Hal lainnya adalah merebut harta karun yang dinamakan Tian Jungsu. Namun, kami belum mendapatkan petunjuk apapun tentang Tian Jungsu. Xiao yang sebenarnya punya peta, tapi dia tidak perlu melakukannya. Biarkan si Xiao tetap merasa bahwa dia memiliki nilai tertentu. Di samping istana Wu ada istana Ke. Ngomong-ngomong soal cendial, itu juga merepotkan. Dibandingkan dengan penguasa istana siang hari, Cendian jauh lebih sederhana. Dan setelah hal sederhana ini menimbulkan masalah, terlalu banyak orang yang berkumpul. Ada lebih banyak orang di istana Yin ini, si Xiao berkata perlahan. Xiao yang sedikit mengangguk saat mendengar ini. Secara keseluruhan, si Xiao masih memiliki beberapa efek. Aku tahu sesuatu tentang aula ini, ayo pergi. Pergi dan lihatlah, sekelompok orang baru saja diranggut dari pasir kuning. Kota Wudian yang stagnan dengan cepat pulih. Dewa raksasa asli menyeret kota Wudian ke depan. Terus ambil langkah besar, berjalan di pasir kuning. Setiap saya melangkah, langit dipenuhi pasir kuning. Biarkan tempat ini dipenuhi pasir kuning lagi. Xiao Yan dan lainnya, segera kami tiba di lokasi istana Chen yang disebutkan si Xiao. Tidak ada suara keras. Hal pertama yang sampai ke telinga Xiao Yan adalah jeritan melengking. Melihat ke kejauhan, Anda dapat melihat ada beberapa kelompok pejuang dan mereka semua bertarung sendiri-sendiri. Lihatlah sekeliling, setidaknya hampir 100 orang berkumpul di sini. Untuk gerbang kuno, 100 orang sudah banyak. Lagi pula, di antara ratusan orang ini, tidak ada seorang pun yang lemah.